Oke, selamat jumpa kembali teman-teman. Hari ini kita akan membahas prediksi UTBK dari proses intent. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa nomor. Hari ini khusus kita bahas untuk 61 sampai nomor 68. Kita mulai dari nomor 61. Saya harap kalian semua sudah membaca teks ini. Oke, nomor 61. Apa simpulan bacaan di atas? Semestinya simpulan adalah harus mengandung dari paragraf pertama, kedua, atau keseluruhan paragraf. Jadi kita bahas nomor 61. Untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang instan, sektor pertanian sendiri dapat juga menggairahkan pelaku usaha. Sudah jadi bertolak belakang dari sini. Sudah jadi sangat bertolak belakang dari sini. Jadi bukan itu jawabannya. B. Minimnya keuntungan dari sektor pertanian menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. Oke. Kalau kita cermati teks ini sebenarnya kita sedang membahas alih fungsi. Alih fungsi lahan. Kenapa alih fungsi lahan? Karena ternyata dari pertanian itu kurang diminati karena kurang menguntungkan. Jadi sebenarnya yang kita bahas di sini adalah masalah alih fungsi lahan. Jadi B itu lebih benar dari A. C. Bidang pertanian memiliki risiko yang sangat besar karena selalu merugi. Selain tadi kita membahas bahwasanya yang kita bahas di sini alih fungsi lahan, maka C sudah pasti salah. Yang semakin membuat C semakin salah adalah tidak selalu rugi. Tidak selalu rugi. Oke. Dodol. Kerugian tinggi yang dialami para petani disebabkan harga pasar yang tidak stabil. Oke, benar. Tidak stabil. Tapi tadi kita sedang membahas alih fungsi lahan. Jadi jawaban terbaik dari nomor 61. Nomor 62 yang merupakan kalimat baku adalah kalimat baku sama dengan kalimat efektif dan sebagainya. Nomor 62 kita lihat kalimat 3. Tidak dipungkiri. Dipungkiri. Kita sering mendengar kata ini. Ini adalah kata serapan berasal dari bahasa Arab yang artinya mungkar. Jadi bukan pungkir, bukan pungkar, tapi mungkir. Tidak dimungkiri. Itu yang benar. Berasal dari kata mungkar. Begitu ya. Jadi A salah. B. Kalimat 4. Kalimat 4. Sektor pertanian sendiri itu subjeknya kurang menggairahkan. Ada predikatnya untuk pelaku mendapatkan keuntungan dalam waktu yang instan. B. Secara sintaksis dia mengikuti kaidah kalimat efektif karena ada subjek predikatnya. Kalimat 3 juga tadi sebelumnya ada subjek predikatnya, tapi penggunaan kata dipungkiri membuat kalimat itu salah. Oke, kalimat B sejauh ini jauh lebih benar. Kalimat 5 kita lihat. Kalimat 5 berbeda dengan bidang lainnya. Pada bidang pertanian memiliki resiko. Resiko. Kita sering mendengar kata resiko ini. Resiko. Yang benar sebenarnya bukan resiko. Yang benar risiko. Turunkan saja katanya. Riskan atau reskan. Sudah pasti riskan. Makanya yang benar risiko. Sama seperti ini nanti. Apotik apa apotek? Turunkan katanya. Apotiker apa apoteker? Apoteker, maka yang benar adalah apoteker, apotek. Praktik atau praktek, turunkan kata yang sama dengan situ. Praktikum atau praktekum, berarti yang benar adalah praktik. Berarti nomor 5, meski ada subjek predikatnya, kalimat ini adalah kalimat yang salah.
Oh tidak, kalimat 5 tidak memiliki subjek predikatnya ternyata. Tidak ada subjek predikatnya. Tentu kalimat 5 semakin salah. Yang pasti risiko itu salah. Yang benar risiko, riskan. Kalau agak susah ingat aja nama saya Ridwan, bukan Redwan gitu ya. Nomor kalimat 6. Sama seperti ya tadi ya. Di samping risiko, oke, udah salah, pasti salah. Output, udah pasti salah ya. Kalimat 7. Tidak sedikit juga para petani atau pelaku usaha sektor pertanian ini yang merugi dikarenakan. Kita sangat sering mendengar kata dikarenakan ini, sering sekali. Dikarenakan. Tapi sebenarnya dikarenakan ini kalau kita ambil sebagai kata dasarnya pasti karena. Sebagai kata sambung. Sebagai kata sambung. Oke, kita matikan dulu wifi sebentar. Sebagai kata sambung dikarenakan. Untuk melihat ini salah atau tidak, misalkan kita ambil kata memiliki. Dimiliki ada tidak? Ada. Berarti kata memiliki itu benar. Menggairahkan. Digairahkan ada tidak? Berarti kata itu memang benar. Menggairahkan, digairahkan. Memiliki, dimiliki. Dikarenakan ada tidak mengarenakan? Tidak ada mengarenakan. Menyebabkan, disebabkan. Oke, benar. Lagi pula kalau kita bilang menyebabkan, kata dasarnya sebab. Apa sebabnya? Sebab berarti kata benda. Dikarenakan, kata dasarnya karena. Apakah karena itu sebagai kata benda, kata sifat atau tidak? Berarti tidak. Maka kata ini bukan kata kerja yang benar. Jadi harusnya ini adalah karena atau sebab. Begitu, bukan dikarenakan, bukan dikarenakan. Oke, jadi jawaban terbaik nomor 62 adalah bola. Bola. Kita lanjut nomor 63. Terdapat kata tidak baku. Ini menyangkut sama nomor 62 tadi. Menyangkut ya. Tidak susah-susah. 3, 5, 6, 7. Kita lihat. Alih fungsi lahan memang kian marak terjadi di Indonesia. Terkhusus alih fungsi lahan pertanian. Oke. Sepertinya tidak ada. Kalimat 3. Tadi dipungkiri. Ingat aja mungkar. Mungkir. Bukan pungkar. Apa itu artinya pungkar? Kalimat 5. Berbeda dengan bidang lainnya. Resiko yang tadi. 7. Dikarenakan. Jadi saya pikir kalian sudah tahu apa jawaban 1, 3. Oh, kalimat 6 kita lihat lagi. Jawaban terbaik adalah kalimat 1. Yaitu ayam. Ayam. Oke. Nomor 64. Kalimat tanya yang jawabannya ada pada bacaan di atas. Ini perlu ketelitian kita. Ini perlu ketelitian. Ini tidak butuh sebenarnya teori-teori. Kita hanya butuh ketelitian. Mengapa harga pasar tidak stabil? Dalam pikiran kita tahu. Out of the box, out of the text. Tapi dalam teks ini, kita harus mengacu pada bacaan di atas. Kalau kita lihat teks ini, tidak ada secara tersurat disebutkan di sini mengapa harga pasar tidak stabil. Jadi A kurang berterima sebagai jawaban. B, mengapa pelaku usaha ingin mendapat keuntungan dalam waktu singkat? Tidak hanya pelaku usaha saja yang ingin mendapat keuntungan. Bukan pelaku usaha pun pengen. Tapi kalau kita lihat dari teks ini, kita baca baris per baris, tidak akan ada disebutkan dari sini. Tapi dalam pikiran kita mungkin kita tahu, tapi dalam teks ini tidak ada secara tersurat. C. Apa saja dampak minimnya minat pelaku usaha pada sektor pertanian? Sekali lagi pasti kita tahu. Tapi kalau dalam teks ini secara tersurat tidak. D. Kita lanjut yang dodol. D. Dalam upaya mendapat keuntungan, apa perbedaan bidang pertanian dengan bidang lainnya? Kita lihat apakah disebutkan di sini perbedaannya. Kalimat 5 lihat. Berbeda dengan bidang lainnya, pada bidang pertanian memiliki ini secara tekstual, secara tersurat disebutkan langsung. Maka jawaban terbaik adalah kalimat 5. Artinya, jikapun kita bisa menjawab pertanyaan ini setelah membaca teks,
Tapi karena tidak ada disebutkan dalam teks, maka ABC salah. Oke. Dodol, ento, mengapa harga output tidak sesuai dengan harga input? Setelah kita baca ini, mungkin saja kita tahu, tapi bukan dari teks itu. Maka jawaban terbaiknya adalah dodol, karena langsung disebutkan di situ. Oke, kita lanjut nomor 65. Hal manakah yang terdapat pada paragraf 2 tetapi tidak terdapat pada paragraf 1? Cara berpikirnya ini adalah kita harus melihat dari sini dulu, adakah di sini? Kalau di sini ada, maka di sini harus tidak ada, begitu. Jangan terbalik, kita lihat dari sini untuk melihat ke sini. Tidak. Jadi kita harus dari paragraf 2. Adakah produk impor pada paragraf kedua? Tidak ada secara langsung di sini. Tetapi di sini ada. Apakah karena itu A jawabannya? Tidak. Karena titik bergerak kita adalah dari paragraf kedua. Ngerti ya? Kita harus mencari apa yang ada di paragraf 2 tetapi tidak ada pada paragraf pertama. Bukan sebaliknya, apa yang ada di paragraf pertama tetapi tidak ada di paragraf kedua. Jadi A kurang pas sebagai jawaban. B, pencegahan masuknya virus corona ada tidak di paragraf kedua? Ada. Di sini. Ada. Tetapi apakah itu ada di paragraf 1? Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Maka jawaban sejauh ini adalah B. Walau begitu, kita kasih pertanyaan. C, bawang putih. Apakah ada bawang putih di paragraf kedua? Tetap juga tidak ada ya. Jadi jawaban terbaik sejauh ini tanpa kita baca lagi adalah bola. Nomor 66 berikut kata yang melemahkan kalimat dari bacaan di atas. Kecuali tanpa melihat teks sebenarnya kita bisa ini. Tanpa melihat teks. Oke. Dikarenakan. Kata ini sudah pasti salah tadi ya. Jadi bukan A. Budidaya. Budidaya. Ada dua kata. Setiap kata dengan kata lain harus ditulis terpisah. Bayangkan setiap kata digabung. Aku datang hari ini. Semua ini digabung. Maka pembacanya akan stres. Artinya setiap kata dengan kata dasar lain harus dipisah. Tanggung jawab ada dua kata di situ. Makanya harus dipisah tanggung dengan jawab. Kerjasama ada dua kata. Makanya mesti dipisah. Jadi setiap kata dengan kata lain harus terpisah. B pasti salah. C, di detik.com. Kalau ini kita harus melihat teks. Sebelum kita lihat teks, kita tengok dulu. D, adanya. Adanya sepertinya tidak ada yang salah dengan adanya. Ataupun ada. Karena ataupun harusnya ditulis terpisah. Ada 12 pun yang ditulis terpisah. Hanya 12. Hanya 12. Hanya 12 pun yang tertulis terpisah. Ada A 3. Rumusnya B pangkat 2 tambah K M S pangkat 2. Oke, saya ulangi. A 3 tambah B K M S pangkat 2. Hanya ini pun yang dipisah. A, andai pun, ataupun, adapun. B, bagaimanapun, biarpun. K, kendati pun, kalaupun. M, meskipun, maupun. S, sekalipun, sungguh pun. Suatu saat kita akan mempelajari ini secara khusus teorinya. Oke, artinya E itu bukan jawaban. Oke, untuk memeriksa ini tadi bukan jawaban, bukan juga jawaban. Sekarang antara C dan D. Kita lihat kalimat 4. Detik. Ini nama media. Harusnya ditulis miring. Maka sudah pasti jawabannya adalah dodol. Nomor 67. Terdapat kalimat yang tidak memiliki gagasan pokok. Tidak memiliki gagasan pokok berarti tidak memiliki subjek predikat. Atau bisa kalimat ini ditanyakan kalimat yang tidak efektif.
Oke, tapi kita fokus tidak mempunyai subjek predikat. Kalimat 1. Banyak produk pertanian yang di pasar-pasar kita, ini subjek, merupakan ini predikat. Jadi ada, bukan A. Kalimat 3. Kondisi lahan, pengetahuan teknik budaya yang masih belum diketahui, ini subjeknya, juga menjadi ini predikatnya. Bukan kalimat 3, karena ada. Kalimat 4. Kalimat 4. Mengutip dari Detikcom, keterangan Menteri ini subjek meminta predikat ada, bukan kalimat 4. Kalimat 6. Penghentian sementara, subjek ada kata yang, memperluas kata ini. Oke, sampai mana kekuatan kata yang ini? Penghentian sementara yang juga akan memantau kondisi pasar. Inilah dia yang tidak mempunyai gagasan pokok. Dia tidak mempunyai gagasan pokok karena terganggu karena yang. Gampang saja. Hilangkan kata yang. Coba hilangkan kata yang. Coba kita hilangkan kata yang ini. Penghentian sementara juga akan memantau kondisi pasar. Berarti harusnya kata yang ini dihilangkan. Karena itu tidak hilangkan, maka kalimat ini menjadi tidak punya subjek predikat. Jadi jawabannya sudah pasti dodol. Kita lihat kalimat 9 untuk semakin memastikan. Menteri Pertanian, ini subjeknya, ini predikatnya oke. Sudah pasti jawabannya adalah dadu. Nomor 68. Gagasan utama paragraf kedua. Gagasan utama paragraf kedua. Gampang sekali mencari kalimat utama atau kalimat penjelas. Kalimat utama berarti kalimat yang utama. Kalimat bukan utama berarti kalimat yang bukan utama. Artinya kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan. Menteri Perdagangan meminta para pelaku usaha untuk menghentikan sementara kegiatan impor yang dilakukan. Ini konon merupakan langkah pencegahan masuknya virus corona. Artinya kalimat 5 secara tidak langsung, menjelaskan kalimat keempat. Karena kalimat 5 secara tidak langsung menjelaskan kalimat 4, berarti posisi kalimat 5 adalah kalimat penjelas dan kalimat 4 adalah kalimat yang dijelaskan. Jadi jawabannya adalah berasal dari kalimat 5 itu. Berasal dari 5. Jadi jawabannya adalah ayam. Thank you.